Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Umi Hasanah. Pada malam hari ini saya ingin menyampaikan mengenai unit kompetensi. Salah satu unit kompetensi asesor kompetensi yaitu merencanakan aktivitas dan proses asesmen. Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam merencanakan aktivitas dan proses asesmen, termasuk rekognisi pembelajaran lampau di dalam sistem asesmen berbasis kompetensi. Unit ini dapat digunakan dalam perancangan aktivitas dan proses asesmen pada lembaga sertifikasi profesi, lembaga pelatihan, dan lembaga pendidikan. Adapun langkah-langkah penyusunannya yaitu yang pertama menentukan pendekatan asesmen, yang kedua menyiapkan rencana asesmen, dan berikutnya adalah mengidentifikasi persyaratan modifikasi dan kontekstualisasi. Yang keempat menyusun instrumen asesmen. Dalam menentukan pendekatan asesmen, kita diminta untuk mengidentifikasi kandidat atau asesi, tujuan asesmen dan konteks asesmen, juga identifikasi tentang standar industri atau tempat kerja. Adapun kandidat atau asesi bisa dari pelatihan atau belajar mandiri, pekerja berpengalaman, ataupun hasil pelatihan dan atau pendidikan. Mengenai tujuan asesmen, ada 9 tujuan. Yang pertama sertifikasi kompetensi, kemudian PKT, rekognisi pembelajaran lampau, sampai dengan rekrutmen berbasis kompetensi. Mengenai konteks asesmen, kita diminta untuk menentukan di mana asesmen berlangsung, apakah di tempat kerja real atau simulasi. Kemudian apakah pengumpulan bukti tersedia atau mungkin terbatas. Kemudian untuk pihak-pihak yang relevan untuk dikonfirmasi bisa manajer sertifikasi atau mungkin lembaga pelatihan kerja. Langkah selanjutnya yaitu mempersiapkan rencana asesmen. Dalam perencanaan asesmen, kita diminta untuk mengidentifikasi bukti, jenis bukti, aturan bukti, metode yang digunakan, dan instrumen. Mengenai jenis bukti, itu ada 3 jenis: bukti langsung, tidak langsung, dan bukti tambahan. Adapun pada aturan bukti harus terdiri dari mencakup 4 aturan, yaitu valid, asli, terkini, dan memenuhi. Dan harus memenuhi 5 dimensi kompetensi, yaitu task skill, task management skill, contingent management skill, JRES, dan transfer skill. Mengenai metode asesmen, bisa menggunakan observasi langsung, kegiatan terstruktur, verifikasi portofolio, tanya jawab, ataupun ulasan produk. Kemudian di langkah ketiga kita mengidentifikasi persyaratan modifikasi dan kontekstualisasi. Dalam mengidentifikasi kebutuhan kontekstualisasi, diminta informasi dari kandidat, kemudian saran yang diberikan oleh lembaga kursus atau mungkin yang berkepentingan. Kemudian langkah terakhir yaitu menyusun instrumen asesmen. Dalam menyusun instrumen asesmen, kita diminta untuk menganalisis modifikasi, kemudian mengembangkan instrumen, memetakan instrumen, dan memastikan instruksi instrumen itu tertulis secara jelas, mencatat, dan mengkonfirmasi. Terima kasih. Demikian tadi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jika ada kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.